Di sini saya akan menjelaskan kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Nah, kehidupan sosial budaya dari anggota ASEAN. Nah, berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN yang pertama itu ada 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Yang kedua itu ada Brunei Darussalam, bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Terus selanjutnya ada Vietnam, bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Disambung dengan Laos dan Myanmar, bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang terakhir itu ada Kamboja, bergabung pada tanggal 30 April 1995. Selanjutnya kehidupan sosial budaya dari negara anggota ASEAN. Yang pertama itu ada Brunei Darussalam. Nah, budaya Brunei ini banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Nah, kata Brunei ini berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar atau penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau ramah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk itu dianggap kasar kalau di Brunei Darussalam. Nah, secara tradisional orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Kedua itu ada budaya dari negara Malaysia. Kehidupan sosial budaya masyarakat Malaysia ini tuh memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown ini adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Nah, banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. Nah, terus ada 3 kaum utama di Malaysia, yaitu yang pertama Melayu, Cina, dan India. Nah, musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Nah, makanan khasnya dari Malaysia ini tuh adalah nasi lemak. Selanjutnya ini tuh adalah dari negara Filipina. Nah, budaya Filipina ini merupakan hasil dari perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Nah, ada kata atau sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua, yaitu dengan sebutan po atau opo. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Dan di Filipina ini tuh adalah jabat tangan ini tuh adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Nah, tarian masyarakat dari Filipina ini tuh adalah tarian tingkling. Nah, yang selanjutnya kehidupan sosial masyarakat dari negara Kamboja. Nah, di Kamboja ini tuh banyak candi yang terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Aspara lahir pada 2000 tahun lalu. Nah, relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Terus ada orang Khmer mengenakan shawl kotak-kotak yang disebut krama. Nah, pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal dari Kamboja ini tuh adalah cha, yang berarti tumisan. Nah, yang selanjutnya kehidupan sosial budaya masyarakat dari negara Myanmar. Nah, Myanmar ini tuh disebut sebagai negara 1000 pagoda. Kenapa disebut negara 1000 pagoda? Karena kita itu kalau misalkan ke Myanmar mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Nah, mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakannya adalah bahasa Birma. Nah, ada pakaian tradisional dari Myanmar yang disebut dengan longyi, atau kalau di Indonesia ini tuh mirip sarung. Nah, namun longyi ini tuh, kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Nah, yang selanjutnya kehidupan sosial budaya dari negara Vietnam. Nah, mayoritas orang Vietnam ini tuh memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai dari tahun 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir Vietnam. Nah, terdapat permainan tradisional anak Vietnam, yaitu namanya itu permainan jangkrik dengan mata tertutup. Nah,
Nah, selanjutnya Vietnam ini tuh terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek, bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik. Nah, yang selanjutnya ini tuh kehidupan sosial budaya masyarakat dari negara Laos. Nah, nama Laos ini tuh berhubungan dengan penemunya yaitu Ain Lao. Nah, orang Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Nah, tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Iuk Hao Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Ada upacara sakral di Laos ini tuh adalah pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat, merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Selanjutnya, kehidupan sosial budaya masyarakat Singapura. Nah, Singapura ini tuh memiliki lambang Merlion. Yang biasa kita lihat kalau orang ke Singapura ini tuh pasti berfoto di tempat yang patung singa dan berbadan ikan. Nah, menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Nah, penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Nah, sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakar, sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Selanjutnya, kehidupan sosial budaya masyarakat dari negara Thailand. Nah, Thailand ini tuh adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama antara lain Siam atau dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Nah, Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang mengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Nah, Indonesia dan Thailand ini tuh memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Tersebut dinamakan Thai iced tea dan disajikan dingin. Nah, itulah penjelasan mengenai kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN atau kehidupan sosial budaya masyarakat dari negara anggota ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Hindiani Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi geografis Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah yang berada di benua Asia. Negara-negara yang tergabung dalam Asia Tenggara ada 11, yaitu yang pertama ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, ada Filipina, ada Vietnam, ada Laos, ada Kamboja, ada Myanmar, ada Brunei Darussalam, dan yang terakhir ada Timor Leste. Dan kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai letak astronomis, luas wilayah, letak geografis, letak geologis, kondisi iklim, kondisi penduduk, dan yang terakhir ada mata pencaharian. Oke, yang pertama ada letak astronomis. Secara astronomis, Asia Tenggara berada di antara 20 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93
derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berdasarkan letak astronomis ini, maka kawasan Asia Tenggara secara geografis berbatasan dengan India, Laut Cina Selatan, dan Taiwan yang berada di bagian utara. Lalu ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik yang berada di bagian timur. Lalu ada Australia dan Samudra Hindia di bagian selatan. Yang terakhir ada Teluk Benggala, Laut Andaman, dan Samudra Hindia di sebelah barat. Nah, Asia Tenggara biasa dipilah dalam dua kelompok. Yang pertama itu ada Asia Tenggara Darat yang mencakup negara Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam. Sedangkan yang kelompok yang kedua adalah kelompok Asia Tenggara Maritim atau yang biasa disebut juga negara-negara kepulauan, yaitu ada Malaysia, ada Indonesia, ada Singapura, ada Timor Leste, ada Brunei Darussalam, dan juga ada Filipina. Oke, pembahasan yang kedua yaitu mengenai luas wilayah. Luas wilayah negara-negara Asia Tenggara diperkirakan seluruhnya mencapai 4.165.107 km persegi. Negara yang memiliki wilayah paling luas adalah negara Indonesia tentunya, dengan luas 1.904.569 km persegi. Sedangkan negara yang paling sempit adalah negara Singapura, dengan luas wilayah 660 km persegi. Lalu pembahasan yang ketiga ada letak geografis. Asia Tenggara berada di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua yaitu ada benua Asia yang berada di sebelah utara dan ada benua Australia yang berada di sebelah selatan. Serta dua samudra yaitu Samudra Hindia yang berada di sebelah barat dan Samudra Pasifik yang berada di sebelah timur. Dampak dari posisi tersebut yaitu Asia Tenggara memiliki dua musim. Ada musim hujan dan juga musim kemarau serta dipengaruhi angin siklon. Lalu pembahasan yang keempat ada letak geologis. Asia Tenggara terletak pada pertemuan tiga lempeng bumi, yaitu Eurasia, Indonesia, Australia, dan juga Pasifik. Sehingga dimungkinkan kawasan ini seringkali terguncang oleh gempa bumi sebagai akibat dari aktivitas lempeng bumi tersebut. Nah, pada kawasan ini juga terbentang pegunungan yang merupakan bagian dari Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Aktivitas vulkanik berdampak sangat positif untuk kesuburan tanah, sehingga sebagian besar negara Asia Tenggara ini cocok untuk kegiatan pertanian dan negara-negaranya bercorak agraris. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai kondisi iklim. Asia Tenggara secara astronomis dilalui oleh garis khatulistiwa yang menyebabkan sebagian besar dari negara-negara di Asia Tenggara beriklim tropis. Ciri-ciri dari iklim tropis sendiri itu yang pertama, suhu rata-rata sepanjang tahunnya tinggi. Yang kedua memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dan yang ketiga curah hujannya tinggi. Ternyata kondisi iklim ini berpengaruh pada jenis-jenis flora dan fauna yang ada di negara-negara Asia Tenggara. Juga jenis hutan mayoritas yang ada di negara-negara Asia Tenggara adalah hutan tropis, yang sebagian lainnya ada sabana dan juga hutan musim. Lalu pembahasan selanjutnya adalah kondisi penduduk. Jumlah penduduk Asia Tenggara pada tahun 2019 diperkirakan berjumlah 1,1 miliar jiwa. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang paling banyak populasi penduduknya. Dan negara yang paling sedikit populasi penduduk di Asia Tenggara adalah negara Brunei Darussalam. Penduduk Asia Tenggara juga memiliki beragam suku, bahasa, dan agama. Suku yang ada di negara-negara Asia Tenggara sendiri, contohnya ada suku Jawa di Indonesia, suku Melayu yang ada di Malaysia, suku Thai yang ada di Thailand, suku Tionghoa yang ada di Singapura, suku Filipino yang ada di Filipina, suku Burma yang ada di Myanmar, suku Lao yang ada di Laos, suku Khmer yang ada di Kamboja, dan suku Vietnam yang ada di Vietnam. Selain itu, ada juga berbagai jenis kegiatan yang biasanya dilakukan oleh penduduk di negara-negara Asia Tenggara seperti kegiatan di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, industri, dan juga kerajinan. Untuk agama-agama yang dianut di negara-negara Asia Tenggara sendiri, seperti negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam itu mayoritasnya itu menganut agama Buddha.
Sedangkan di negara Indonesia sendiri mayoritasnya menganut agama Islam, dan negara Filipina serta Timor Leste itu mayoritasnya masyarakat menganut agama Kristen. Oke, kita berada di pembahasan yang terakhir mengenai mata pencaharian penduduk Asia Tenggara. Berhubungan dengan penjelasan sebelumnya mengenai kegiatan penduduk di Asia Tenggara, ternyata mata pencaharian penduduk Asia Tenggara juga memiliki variasi yang beragam. Contohnya ada yang sebagai petani yang tadi kegiatannya di sektor pertanian, ada yang jadi tukang tambang, yang kegiatannya berada di sektor pertambangan. Ada juga yang bermata pencaharian sebagai tour guide, yang kegiatannya di sektor pariwisata. Ada yang sebagai pedagang, ada juga yang menjadi nelayan, mata pencahariannya, ada juga yang menjadi seniman, ada juga yang sebagai pekerja industri, dan masih banyak lagi. Mata pencaharian dalam bidang sektor pertanian masih mendominasi di negara-negara Asia Tenggara. Dengan hasil taninya itu yang contohnya adalah jagung, padi, buah-buahan, palawija, teh, dan masih banyak lagi. Lalu mata pencaharian di bidang industri dan pariwisata yang saat ini sedang berkembang pesat di berbagai negara-negara Asia Tenggara. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai persamaan dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Yaitu yang pertama ada persamaan negara-negara ASEAN. Yang pertama ada iklim. Bisa dikatakan negara-negara ASEAN beriklim tropis karena secara astronomi berada di garis khatulistiwa. Hanya sedikit wilayah Myanmar bagian utara yang masuk pada wilayah iklim subtropis. Hal ini menyebabkan suhu di negara-negara tersebut cenderung panas dan sangat cocok untuk pertanian. Yang kedua ada persamaan sumber daya alam. Kebanyakan pada negara-negara di ASEAN memiliki sumber daya alam yang beragam, yaitu dari segi pertanian. Sebagian besar penduduk ASEAN adalah petani, terutama dalam menanam padi, sebagaimana padi adalah makanan pokok. Selain itu, dengan daerah-daerah yang dikelilingi oleh gunung berapi yang berderet dari semenanjung Malaka sampai ke Indonesia, menciptakan tanah menjadi subur bagi wilayah ASEAN. Hal ini yang menyebabkan tumbuhan berupa sayur dan buah-buahan bisa tumbuh subur di hampir seluruh negara ASEAN. Selain itu, ada beberapa produk perkebunan unggulan di negara-negara ASEAN yang berkualitas serta dapat mengekspor ke berbagai wilayah di seluruh dunia ini, seperti kopi, teh, sawit, tembakau, dan karet. Yang kedua ada peternakan dan perikanan. Usaha peternakan seperti sapi, kambing, ayam, dan lain-lain juga dikembangkan di negara ASEAN. Selain itu, kepentingan dalam negeri dan juga banyak untuk diekspor ke negara lain. Selain itu, dengan wilayah laut yang luas juga bisa menghasilkan komoditi ekspor ke negara lain seperti Jepang dan Uni Eropa. Selanjutnya dari pertambangan. Sektor satu ini memang hampir negara ASEAN memilikinya, terutama minyak bumi. Telah mendukung perekonomian negara-negara di ASEAN, misalnya seperti negara Brunei, Malaysia, Indonesia, dan sebagainya. Selain itu, negara ASEAN juga memproduksi batu bara, nikel, biji besi, emas, dan sebagainya. Produksi pertambangan tersebut membantu peningkatan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama ada Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah republik. Kepala negara Indonesia adalah presiden. Kepala pemerintahan adalah presiden. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bahasa utama, bahasa yang digunakan pada negara Indonesia adalah bahasa Indonesia sendiri. Mata uang negara Indonesia adalah rupiah dan agama yang dianutnya adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lagu kebangsaan negara Indonesia adalah Indonesia Raya
Dan Indonesia termasuk ke negara yang padat penduduknya. Tanggal bergabung dengan ASEAN adalah 8 Agustus 1967. Yang kedua ada negara Malaysia. Bentuk negara Malaysia adalah monarki, kepala negaranya raja, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur, dan hari kemerdekaannya itu 31 Agustus 1957. Bahasa yang digunakan di negara Malaysia adalah Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil. Mata uang negara Malaysia adalah ringgit. Agama yang dianut adalah Islam, Konghucu, Tao, Buddha, Hindu, dan Kristen. Lagu kebangsaannya adalah Negaraku. Tanggal bergabungnya negara Malaysia ke ASEAN adalah 8 Agustus 1967. Yang ketiga ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam bentuk negaranya adalah monarki. Kepala negaranya Sultan, kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kota Brunei Darussalam adalah Bandar Seri Begawan, dan hari kemerdekaannya adalah 23 Februari. Bahasa yang digunakan adalah Melayu, Inggris, Mandarin. Mata uang yang dipakai adalah dolar Brunei. Dan tanggal bergabung negara Brunei kepada ASEAN adalah 7 Januari 1984. Yang keempat adalah negara Singapura. Bentuk negara Singapura adalah republik. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kota adalah Singapura, dan hari kemerdekaan negara Singapura 9 Agustus 1965. Bahasa yang digunakan Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Mata uang di Singapura adalah dolar Singapura. Agama yang dianut adalah Buddha, Tao, Konghucu, Hindu, Islam, dan Kristen. Tanggal bergabung dengan ASEAN adalah 8 Agustus 1967. Dan negara Filipina. Bentuk negara yaitu republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan presiden, ibu kota Filipina adalah Manila, hari kemerdekaan 12 Juni 1988. Bahasa yang digunakan adalah Filipino atau Tagalog dan Inggris. Mata uang Filipina yaitu baht. Agama yang dianut adalah Katolik, Protestan, Islam, Buddha, dan Roma. Tanggal bergabungnya dengan ASEAN adalah 8 Agustus 1967. Yang keenam ada negara Kamboja. Bentuk negara Kamboja adalah monarki. Kepala negaranya raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kota Kamboja adalah Phnom Penh, hari kemerdekaannya 9 November 1953. Bahasa yang digunakan adalah Khmer, Prancis, dan Inggris. Tanggal bergabung negara Filipina dengan ASEAN adalah 23 Juli 1997. Lalu yang ketujuh ada negara Vietnam. Bentuk negara Vietnam adalah republik. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintah Perdana Menteri, ibu kota Vietnam adalah Hanoi, hari kemerdekaan Vietnam adalah 20 September 1945. Bahasa yang digunakan adalah Vietnam, dan mata uang yang digunakan adalah Dong. Agama yang dianut Buddha, Konghucu, Kristen. Tanggal bergabung dengan ASEAN adalah 28 Juli 1995. Yang kedelapan ada negara Thailand. Bentuk negara Thailand adalah monarki. Kepala negaranya raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kota Thailand adalah Bangkok. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Thailand. Mata uang yang digunakan adalah baht. Agama yang dianut di negara Thailand itu ada Buddha, Islam, Kristen, dan animisme. Bergabung negara Thailand dengan ASEAN adalah 8 Agustus 1967. Yang kesembilan ada negara Laos. Negara Laos, bentuk negara Laos adalah republik. Kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahan yaitu Perdana Menteri, ibu kota Laos adalah Vientiane,
Ibu kota hari kemerdekaan. Bahasa yang digunakan adalah Lao, Prancis, dan Inggris. Mata uang yang digunakan adalah kip. Agama yang dianut di negara Laos adalah Buddha dan animisme. Lagu kebangsaannya adalah Pengkat Lao, dan tanggal bergabungnya negara Laos dengan ASEAN yaitu 23 Juli 1997. Yang terakhir ada Myanmar. Bentuk negara Myanmar adalah republik. Kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahan yaitu presiden, ibu kotanya Nay Pyiu Tau, dan hari kemerdekaan negara Myanmar adalah 4 Januari 1948. Bahasa yang digunakan yaitu Burma, mata uang yang digunakan Kyat, agama yang dianut adalah Buddha, Islam, Hindu, Kristen, dan animisme. Bahasa negara Myanmar adalah Kabamake, dan tanggal bergabungnya negara Myanmar dengan ASEAN adalah 30 April 1997. Selanjutnya, ada potensi ekonomi di negara ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan. Kawasan ini merupakan jembatan antara kawasan Eropa dan kawasan Asia Timur. Oleh karena itu, banyak sekali pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin akan timbul. Di posisi yang strategis ini, setiap kawasan di Asia Tenggara memiliki sumber kekayaan yang menjadi kekuatan negara. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Masyarakat biasanya menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya. Yang pertama, negara Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tinggi karena gas alamnya. Nah, sumber daya alam Brunei Darussalam yaitu di bidang pertaniannya ada kelapa sawit dan karet, lalu bidang pertambangannya ada minyak bumi dan gas alam. Lalu negara kedua adalah Filipina. Filipina adalah negara kepulauan yang mata pencahariannya sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Sumber daya alam di Filipina yaitu di bidang pertaniannya ada padi, gula, jagung, dan buah-buahan. Di bidang pertambangannya ada tembaga, emas, perak, keramik, dan biji besi. Lalu yang ketiga ada Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki wilayah yang luas. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Tidak hanya itu, keindahan alam di Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata, seperti Raja Ampat, Bali, dan lainnya. Mata pencahariannya yaitu ada petani, pekebun, nelayan, pekerja kantor, dan buruh. Sumber daya alam di Indonesia yaitu yang pertama di bidang pertanian ada padi, rempah-rempah, teh, kopi, tembakau, dan tebu. Lalu bidang perhutanannya ada kelapa sawit, karet, dan tembakau. Lalu di bidang perairannya ada ikan, garam, dan mutiara. Dan yang terakhir di bidang pertambangan ada minyak bumi, batu bara, biji besi, intan, gas alam, emas, timah, dan tembaga. Yang keempat yaitu negara Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah sekitar Sungai Mekong ini daerah yang subur. Mata pencahariannya ialah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Nah, sumber daya alam di Kamboja yaitu di pertaniannya ada padi dan umbi-umbian. Lalu bidang perhutanannya ada kayu dan karet. Dan bidang pertambangannya ada gas alam, minyak bumi, dan batu permata. Yang kelima, negara Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Jadi, negara ini pun dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Kegiatan ekonomi rakyat Laos sebagian besar di bidang pertanian.
Hanya saja, negara Laos tidak berbatasan dengan laut, sehingga tidak ada kegiatan nelayan di negara ini. Tetapi, walaupun tidak ada laut, masyarakat Laos tetap memperoleh ikan tawar dengan memanfaatkan Sungai Mekong. Kegiatan ekonomi di Laos yaitu petani, berkebun, dan penambangan. Sumber daya alam di Laos yaitu di bidang pertaniannya ada padi, jagung, dan tembakau. Di bidang perhutanannya ada kayu jati, lalu di bidang pertambangannya ada timah, tembaga, emas, dan perak. Yang ketujuh, negara Myanmar. Kegiatan ekonomi penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di negara Myanmar. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Sumber daya di Myanmar adalah pertaniannya, teh, tembakau, tebu, dan sayuran. Di bidang perhutanannya ada karet, lalu di bidang pertambangannya ada batu bara, emas, perak, gas alam, timah, nikel, dan batu mulia. Yang kedelapan, negara Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN karena letak negara ini sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Kegiatan ekonominya dari bidang jasa, industri, perbankan, dan buruh. Yang kesembilan, negara Thailand. Thailand disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara karena padi memang merupakan hasil terbesar di negara ini. Kegiatan ekonomi di Thailand yaitu perkebunan, kehutanan, pertambangan, industri, dan pariwisata. Sumber daya alam Thailand yaitu di bidang pertaniannya ada tebu, padi, teh, jagung, cengkeh, dan tapioka. Lalu di bidang perhutanannya ada karet dan kayu jati. Lalu di bidang barang tambangnya ada batu bara, timah, dan gas alam. Dan di bidang perairannya ada berbagai macam perikanan, air tawar, dan laut. Lalu yang terakhir ialah negara Vietnam. Kegiatan ekonomi di Vietnam yaitu pariwisata dan turisme. Lalu berkembang juga di sektor usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, dan transportasi. Vietnam juga merupakan negara yang mengekspor padi terbesar di Asia Tenggara. Sumber daya alam Vietnam yaitu di bidang pertaniannya ada ubi jalar, padi, teh, kedelai, kopi, dan jagung. Di bidang perhutanannya ada karet, dan di bidang pertambangannya ada minyak bumi dan batu bara.